Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5146. Tepat ketika Harvey York dan Fernanda Luksik bertemu mata, suara senjata api di lapangan telah berakhir. Rahel Hardy menarik pelatuk untuk terakhir kalinya dan menembak seorang penjaga ke tanah. Kemudian dia mengambil senjata api lagi dan berjalan ke Harvey York dengan ekspresi acuh. Tak acuh, postur bahwa siapapun yang ingin memindahkan Harvey York harus melangkahi dia. Melihat bahwa tanah penuh dengan orang-orang yang kehilangan kemampuan untuk bertarung. Baik Philip Evelik maupun Julian Thompson, yang semula ada di sana, menjadi pucat. Murid, perempuan cantik yang memiliki ekspresi bangga. Di wajah mereka juga sangat jelek. Nak, siapa kamu? Julian Thompson meraung. Meninggalkan begitu banyak dari kita. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Disinilah kemudi utama desa Tianmen berada. Saya di sini di mana ada penjaga desa Tianmen. Menjadi liar di sini. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Philip Evelik juga berkata dengan dingin. Wah, tidak peduli seberapa banyak kamu bisa bertarung. Bisakah kamu mengalahkan 100.000 murid desa Tianmen kita? Bisakah kamu mengalahkan 8 divisi dari desa Tianmen kita? Jika Anda menyinggung kami, Anda menyinggung seluruh desa Tianmen, singgung aliansi bela diri negara H, dan menyinggung semua tempat suci seni bela diri. Kamu sangat bersalah, Harvey York berkata dengan ringan. Sejak saya di sini, apakah menurut Anda hal-hal yang Anda katakan memiliki bobot bagi saya? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Philip Evelik dan Julian Thompson menjadi pucat. Mereka semua adalah manusia. Jadi dapat dilihat bahwa Harvey York benar-benar acuh tak acuh saat mengucapkan kata-kata ini. Seolah-olah baginya, desa Tianmen, tanah suci seni bela diri, dan bahkan Liga Aliansi Bela Diri Negara H tidak memiliki kekuatan pencegah yang cukup. Harvey York melangkah maju dengan ringan, memandang Julian Thompson dan Philip Evelik. Berpikir sejenak dan berkata, kalian agak berguna. Kebetulan saya tidak memiliki banyak orang yang memimpin. Selama kamu berlutut, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung untukku. Philip Evelik tertegun sejenak. Lalu dia tertawa dengan marah. Wah, kamu kentut. Kamu benar-benar ingin kami berlutut. Memberitahu Anda, pelindung agung akan segera datang. Selain dia adalah penguasa helm aula pelindung kita. Semua orang telah melalui 100 pertempuran. Masing-masing tidak terkalahkan. Sekarang kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Jika kamu lambat, kamu ditakdirkan untuk mati tanpa penguburan. Saat berbicara, saat ini, seorang wanita dengan rambut cian dicat mendorong pintu. Dan di belakangnya ada lusinan pria berjas hitam. Kuil orang-orang ini menonjol tinggi. Dan kata penjaga disematkan di dada mereka, lencana. Jelas. Ini adalah penguasa Balai Pelindung Dharma Desa Tianmen. Melihat orang-orang ini muncul, Philip Evelik dan Julian Thompson menghela nafas lega. Tidak peduli seberapa kuat Harvey York. Di bawah kekuatan tempur yang menakutkan dari kepala aula pelindung kemudi. Bisakah dia tetap melawan langit? Julian Thompson bahkan berkata dengan keras, pelindung ular hijau. Anak inilah yang datang ke penjara surgawi kita untuk membuat masalah. Ini tidak memberikan wajah pelindung agung. Pelindung ular hijau berkata dengan ringan. Pelindung agung telah menerima berita dari orang tuanya. Nak, tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli apa kemampuanmu. Tapi desa Tianmen kami memiliki aturan desa Tianmen. Mereka yang masuk tanpa izin di penjara kemudi utama akan dibunuh tanpa ampun dan 9 klan
Kamu menyedihkan. Mendengar itu, Max Tibor yang bersembunyi di belakang tampak putus asa. Malam ini, dia tidak hanya akan mati, tetapi kerabatnya juga akan terbunuh oleh dirinya sendiri. Bab 5147. Sebelum penjaga ular hijau selesai berbicara omong kosong, dia melihat Harvey York melangkah maju dengan ringan. Dengan gerakannya, batu bata biru di tanah hancur dengan klik. Kerikil terbang keluar dalam sekejap. Puf-puf dalam sekejap mata. Sekelompok besar yang disebut penjaga Dharma Guardian semuanya terbang keluar dengan dada tertutup. Dan ketika mereka menabrak sudut, beberapa tidak sadarkan diri. Dan beberapa mengejang. Dalam satu langkah, semuanya sia-sia. Adegan ini membuat Philip Ivelic dan Julian Thompson sama-sama gemetar dan kelopak mata mereka terus berdetak. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Javier Sidu di puncaknya memang seperti itu. Kan? Saya khawatir hanya penatua pertama dan penatua kedua dari gereja Presbyterian yang dapat menekannya satu atau dua. Ekspresi penjaga ular hijau juga tidak terduga. Meskipun dia tidak berbaring, dia tahu pada saat ini bahwa itu bukan karena dia beruntung. Tetapi Harvey York sengaja membiarkannya pergi. Kalau tidak, pada saat ini, dia benar-benar seperti penjaga lainnya. Terbang langsung, tidak mengetahui hidup atau matinya. Nilai kekuatan ini terlalu luar biasa. Pada saat ini, pelindung ular hijau merasa seluruh tubuhnya kaku. Dan dia tidak berani lagi sombong. Bahkan pelindung hebat, yang selalu dia anggap sebagai idolanya, tampaknya tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di depannya. Pelindung ular hijau, Philip Ivelic, dan Julian Thompson saling berpandangan. Ekspresi mereka sulit dilihat secara ekstrim. Tekanan untuk menghancurkan langit abadi. Fernanda Luksik, yang berada di belakang, menarik napas dalam-dalam ketika melihat pemandangan ini. Dan dadanya terus-menerus naik turun. Dia diam-diam bersyukur bahwa dia tidak menembak dengan santai. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York, bajingan itu, sangat tertutup. Keterampilan seperti itu, saya khawatir asisten kepala pelayan Neider Catch dapat menekan. Anda hanya dapat membunuhnya jika Anda bergabung dengan asisten butler Neider Catch. Pengawal negara pulau itu juga tampak terkejut. Dan mulut mereka terbuka lebar untuk waktu yang lama dan tidak bisa ditutup. Adapun Rahel Hardy dan murid-murid Longman itu adalah hal yang biasa. Jika Tuan Muda Sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana dia bisa disebut Tuan Muda Sekte? Harvey York mengabaikan keterkejutan penonton, tetapi terus berkata dengan ringan, "Beri kamu kesempatan lagi. Ayak atau tidak?" Klep-klep pelindung ular hijau, Philip Ivelic, Julian Thompson dan yang lainnya semuanya lemah. Dan akhirnya semua ayak diserempak depan Harvey York. Karena mereka sangat jelas, tidak peduli berapa banyak orang yang dapat mereka mobilisasi. Berapa banyak energi yang dapat mereka miliki. Tetapi jika dia pura-pura tidak ayak saat ini, maka hanya akan ada satu kata mati pada akhirnya. Bahkan jika seseorang membalas mereka dan membunuh orang ini nanti, mereka tidak akan selamat. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ringan dan berkata, "Ya, setidaknya Anda tahu cara maju dan mundur. Ikuti aku di masa depan." Wah, kamu terlalu sombong. Kamu benar-benar membiarkan pejabat tinggi desa Tianmen kami mengikutimu untuk melakukan tugas. Kamu pikir kamu siapa? Pada saat ini, pintu didorong terbuka lagi. Dan lebih dari selusin master dengan kuil terangkat berjalan perlahan. Dengan pencegahan tak terbatas. Pelindung Dharma ular hijau dan yang lainnya yang ayak di tanah semuanya terkejut. Mata mereka berbinar. Dan mereka berkata dengan penuh semangat, "Pelindung Dharma yang agung." Segera, seorang lelaki tua biasa masuk dengan tangan di punggungnya.
Dia berusia sekitar 60 tahun. Ini adalah pelindung Dharma yang agung dari Balai Pelindung Dharma Desa Tianmen. Setelah melihat kekuatan Harvey York, dia berani menjadi begitu sombong, yang cukup untuk menunjukkan kengerian pelindung besar itu. Rahel Hardy mau tak mau berdiri di depan Harvey York, karena takut pelindung hebat ini tiba-tiba menyerang. Bab 5148. Dan Max Tibor semakin menggigil. Jika bukan karena orang-orang yang terus mencubitnya dan memaksa dirinya untuk berdiri tegak, dia mungkin akan berlutut di tanah saat ini. Atau pingsan. Penonton dikejutkan oleh aura pelindung Dharma yang agung. Hanya Harvey York yang mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Pelindung Dharma yang agung." Kedengarannya seperti tamparan di wajah. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat dari Master Balai Penegakan Hukum yang berlutut di tanah ini. Pelindung Agung membawa tangannya di punggungnya, menyipitkan mata dan berkata, "Anak muda, kamu sangat arogan. Datanglah ke desa Tianmen. Kami tidak hanya berani menerobos area terlarang, menyelamatkan pelanggar berulang, tetapi juga berani menggertak bagian atas desa Tianmen kami. Sekarang bahkan lebih mencibir pada lelaki tua itu. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu beratnya desa Tianmen. Dan kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh tanah suci seni bela diri." Harvey York berkata dengan ringan. "Dalam hal ini, mereka baru saja mengatakannya. Jadi mereka berlutut di sana, apakah kamu akan berlutut juga?" "Berlutut." Pelindung Agung tertawa. Seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di dunia. "Tidak ada gunanya bagimu untuk berlutut sekarang. Saya pikir Anda adalah karakter. Dan saya akan memberi Anda kesempatan. Apakah kamu akan bunuh diri? Atau haruskah aku mengirimmu kembali ke barat?" Jelas. Pelindung Agung tidak siap untuk berbicara omong kosong. Harvey York di depannya bertindak terlalu jauh. Membuatnya merasa bahwa dia harus dibunuh secara langsung. Untuk menunjukkan gengsi aula pelindung, Harvey York melihat ke atas dan ke bawah pada penjaga besar. Dan kemudian berkata dengan tenang, "Demi keenggananmu untuk memiliki kekuatan seorang raja prajurit, selama kamu bisa menamparku, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, sama seperti mereka, berlutut dan lakukan tugas untukku." Mendengar Harvey kata-kata acuh tak acuh York, penjaga ular hijau terdiam. Harvey York sangat baik. Mereka telah melihatnya sebelumnya. Tetapi mereka lebih sadar akan kekuatan pelindung agung. Seseorang yang tidak tahu rasio pelindung Dharma yang agung kepada pelindung Dharma yang agung seperti ini. Ini bukanlah mengetahui bagaimana menulis kata-kata mati. Oh, anak-anak muda zaman sekarang. Saya selalu harus menunggu sampai rumput di kuburan setinggi 3 kaki sebelum saya mengerti bagaimana menulis kata-kata itu. Hormati yang tua dan sayangi yang muda. Wajah pelindung agung tenggelam. Dan pada saat berikutnya, dia menarik napas dalam. Dan aura yang tak terkatakan menyebar dari tubuhnya. Segera setelah itu, tangan kanannya memadatkan cakar. Dan ada perasaan samar cakar elang. Jadi dia langsung menyapu ke arah pintu depan. Keluar. Ini adalah teknik cakar elang yang kuat dari pelindung hebat. Dalam legenda, ini adalah keterampilan unik seni bela diri yang diturunkan dari dinasti feodal. Teknik cakar elang pelindung agung pernah melewati pelat baja, pelindung ular hijau dan yang lainnya kehilangan suara. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pelindung agung sangat mementingkan Harvey York. Dan saat dia bergerak, itu adalah keterampilan yang unik. Max Tibor bahkan bergumam, "Mati. Mati." Wajah Rahel Hardy juga menjadi sangat jelek dalam sekejap. Saya tidak khawatir tentang Harvey York, tapi dia telah mempelajari seni bela diri akhir-akhir ini. Jadi dia sangat jelas tentang betapa banyak kekuatan luar biasa yang terkandung dalam seni cakar elang yang kuat ini. Pada titik ini,
Dia telah menempatkan dirinya di posisi Harvey York, berpikir tentang bagaimana melawan keterampilan cakar elang ini. Tetapi menemukan bahwa jika dia tidak melakukan yang terbaik untuk menghadapinya, dia mungkin terluka parah dalam satu pukulan. Harus dikatakan bahwa desa Tianmen memang tempat suci untuk seni bela diri, itu dia. Namun, sebelum semua orang terkejut, Harvey York menghela nafas dengan kekecewaan di wajahnya. Kemudian dia melangkah maju dan menamparnya. Dengan tamparan sederhana. Yang terakhir, datang lebih dulu. Tetapi di mata pelindung besar, tamparan Harvey York meluas tanpa batas. Seperti puncak Gunung Tai. Dan jatuh ke wajahnya. Bab 5149. Pada saat ini, sudah terlambat bagi pelindung besar untuk mengubah gerakannya. Jadi dia hanya bisa terus bergerak dengan menggertakkan giginya. Tapi saat berikutnya, tamparan, mata pelindung agung menjadi gelap. Wajahnya terluka. Dan seluruh orang terbang dalam sekejap. Dan kemudian, menabrak pintu besi di belakang dengan ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh pelindung besar perlahan-lahan menyelinap ke bawah gerbang besi. Dan ketika jatuh, dia memuntahkan seteguk darah dengan wow. Kemudian, dia berdiri dengan gemetar dan menunjuk Harvey York untuk mengatakan sesuatu. Tetapi, saat berikutnya dia memuntahkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, pelindung agung putus asa, sedih, dan sedih. Karena dia tahu, napas dalam yang kuat menyapu tubuhnya. Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan sebelum Anda hampir tidak bisa melawan. Tamparan detik berikutnya. Pelindung besar itu berlutut dengan satu ekspresi putus asa. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda di depannya begitu kuat dan menakutkan. Sangat mudah untuk menyakiti dia yang telah berkuasa selama beberapa dekade. Jika pihak lain menggunakan beberapa trik besar, gerakan pembunuhan besar, pelindung besar masih bisa sedikit lebih baik saat ini. Tetapi pihak lain menggunakan tamparan biasa dan sederhana. Ini benar-benar membuat pelindung agung merasa putus asa. Dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Pelindung ular hijau dan yang lainnya terdiam. Tidak bisa berkata-kata. Hanya Harvey York yang berkata dengan enteng. Pelindung hebat. Sudahkah Anda mengambilnya? Terkesan, pelindung hebat itu menggertakkan giginya dan sepenuhnya berlutut di tanah. Pada saat yang sama, dia juga membuat isyarat untuk memberi isyarat kepada pria lain untuk berlutut. Juga, pemuda di depannya sangat menakutkan. Pada saat ini, dia tidak bisa melewatinya. Itu hanya meminta kematiannya sendiri. Namun, pelindung agung percaya bahwa penghinaan yang dideritanya hari ini pasti akan terbayar di masa depan. Pelindung ular hijau, Philip Evelik dan Julian Thompson juga gemetar. Beberapa pemikiran orisinal yang ingin mengubah arus melawan angin telah benar-benar hilang pada saat ini. Bagaimanapun, bahkan pelindung besar dari aula pelindung berlutut. Selain para tetua Dewan Presbiterian saat ini dan tentara Kekaisaran Benteng Tianmen yang paling kuat di bawah Dewan Presbiterian, siapa lagi yang bisa bertarung melawan Harvey York lagi? Seperti kata pepatah, seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Saat ini, selain kesabaran, apakah ada pilihan lain? Melihat kebencian yang tersembunyi di mata orang-orang ini, Harvey York tersenyum ringan, membawa tangannya di punggungnya, dan berkata, "Saya datang ke sini hari ini, di satu sisi, untuk menyelamatkan orang. Di sisi lain, aku ingin tahu kebenaran dari beberapa hal. Aku tahu kamu tidak yakin. Kamu ingin mencari kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dan kamu ingin mencari bantuan orang lain. Tapi itu tidak berguna." Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York berjalan ke arah orang-orang ini dan menendang mereka masing-masing.
Kelautan kididantian mereka. Pelindung agung dan yang lainnya tiba-tiba merasakan sakit di tubuh mereka. Gemetar di lautan kemarahan. Dan sepertinya ada napas dalam yang aneh di dalam. Yang bisa meledak kapan saja. Semuanya. Saya ingin tahu bagaimana saudara Javier Sidu dianiaya. Bagaimana dia memutuskan kejahatan mencuri hukum pikiran. Saya membutuhkan cukup saksi dan bukti fisik untuk membersihkan namanya. Aku akan memberimu 1 hari untuk membantuku menemukan barang-barang ini. Dan kemudian kirimkan ke rumah leluhur keluarga Sidu. Ini terlambat 1 menit. Maaf. Lautan kidantian meledak. Dan basis kultivasinya benar-benar hancur. Maka itu tidak ada hubungannya denganku. Bab 5150. Rumah Sakit Umum Ruder People. Harvey York tidak segera mengirim John Sidu dan yang lainnya kembali ke rumah Sidu, tetapi ke rumah sakit. Di satu sisi, itu karena Neider Kach dan yang lainnya menonton dari rumah leluhur keluarga Sidu. Selama Neider Kach dan yang lainnya belum mencapai tujuan mereka, maka keluarga Sidu akan aman. Jadi Harvey York tidak khawatir. Di sisi lain, itu karena John Sidu dan Pangeran Sidu terluka parah. Bahkan jika Harvey York menggunakan napas dalam untuk menenangkan jantung dan paru-paru mereka untuk pertama kalinya, pembedahan diperlukan untuk mengatasi cedera tersebut. Adapun Yuli Sidu sedikit lebih baik. Asalkan khasiat bedak tulang rawannya sudah lewat maka akan aman. Rumah sakit di malam hari masih penuh dengan orang. Sebagai rumah sakit yang memimpin desa Tianmen, para dokter yang dipekerjakan di sini semuanya profesional. Tidak hanya pandai menangani trauma, tetapi juga pandai menangani luka dalam. Namun, 10 menit setelah Harvey York mengirim John Sidu dan Pangeran Sidu ke unit gawat darurat, tidak ada yang datang untuk menerima mereka. 2 perawat kecil di ruang perawat berbisik dan tertawa saat itu. Seolah-olah sesuatu yang baik telah terjadi. Melihat adegan ini, Rahel Hardy tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian berdua, bisakah kamu membantu kami mengajari kami dokter yang sedang bertugas?" Kedua perawat kecil itu terputus dari obrolan, dan mereka segera menjadi tidak senang. Salah satu perawat berwajah tajam berkata dengan kejam, "Apakah kamu bahkan tidak mengerti aturan rumah sakit kantor pusat kita? Tangan kosong dan ingin kita menyelamatkan orang, menjadi bodhisattva kita yang hidup. Kau." Rahel Hardy menggigil karena marah dan ingin menjadi gila di tempat. Tetapi pada saat ini, Harvey York datang, menepuk pundaknya, memberi isyarat padanya untuk tenang, dan kemudian mengeluarkan setumpuk uang kertas dari lemari dan meletakkannya di atas meja. Dan kemudian berkata dengan ringan, "Lewat sini. Aku bisa menyusahkan kalian berdua untuk membantu kami. Apakah ada dokter yang bertugas?" Mata kedua perawat kecil itu berbinar. Perawat berwajah tajam menyimpan uang kertas dengan kecepatan kilat, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu menganggap kami sebagai siapa? Apakah kamu menghina kami? Tapi demi ketulusanmu, aku akan memanggilkan dokter untukmu. Tapi ingat, dokter kami memiliki nafsu makan yang besar. Anda bisa mengetahuinya." Pada titik ini, petunjuknya jelas. Namun, Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa untuk memiliki nafsu makan yang besar. Selama keterampilan medis Anda baik, orang-orang telah diselamatkan. 1 juta. Maksudku, termasuk kalian berdua dan dokter. Masing-masing 1 juta. Kedua perawat kecil itu sangat bersemangat sehingga mereka hampir pingsan. Tetapi jika orang tidak dapat diselamatkan, jangan salahkan saya. Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York dengan lembut menekan tangan kanannya pada cangkir porselen di atas meja, dan melihat
bahwa cangkir porselen padat itu perlahan retak, berubah menjadi potongan-potongan, dan berserakan di tanah. Manisan kurma di satu tangan dan stik di tangan lainnya. Kedua perawat kecil itu tidak berani menahannya lagi, tetapi menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang pria besar. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Harvey York keluar, pada saat ini, mereka dengan cepat berguling dan merangkak untuk memanggil dokter yang bertugas. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi menulis gambar 3 juta dan mengambilnya langsung di pintu ruang gawat darurat. Dokter yang bertugas segera mendorong orang tersebut ke ruang gawat darurat dengan 2 perawat kecil dan mulai menyelamatkan mereka dengan cepat. Harvey York menyaksikan adegan ini melalui celah pintu. Ekspresinya acuh tak acuh. Yulisidu juga sedikit menghela nafas. Jelas dia takut. Kelakuan Harvey York tidak akan cukup lancar, dan akan ada konflik lagi di rumah sakit. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.